Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bunda Inces. Semoga kita tuh selalu dalam keadaan sehat selalu ya, dan dimurahkan terus rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasanya ya, ini tuh memang masih di bulan suci Ramadan ya. Ini tuh sekitar jam 9 malam. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, jam segini ini tuh masih rame ya, karena memang jam segini tuh anak-anak pada beli bakso ya. Soalnya di sini tuh pada banyak yang jualan keliling ya kalau malam ini, kayak somai gitu ya, seblak, pokoknya banyak ya yang jualan. Jadi ya nggak terlalu sepi ya kalau malam, apalagi memang kalau bulan suci Ramadan ini kan banyak yang ngaji ya. Tapi di sini aku tuh nggak ngebahas itu ya teman-teman. Di sini aku itu mau bahas tentang cara mengelola uang sembako ya. Sebagai pemilik usaha, kita tuh memang harus pintar-pintar mengelola uang sembako ya teman-teman. Karena yang namanya uang sembako ini biasanya mengelolanya ini gampang-gampang susah ya. Gampangnya ini kalau misalkan warungnya rame, kita gampang juga belanjanya gitu ya yang kosong. Susahnya ini biasanya barang-barangnya ini masih ada, terus uangnya ini dapatnya lumayan lah ya, ada gitu ya. Biasanya kita tuh kegoda gitu ya untuk memakai uang itu secara pribadi. Jadi yang kayak gitu tuh bikin toko kita tuh susah maju dan berkembang ya. Jadi ya jalan di tempat aja gitu ya. Yang kita jual tuh itu aja gitu. Nggak ada peningkatan, nggak ada barang pelengkap yang lain ya. Pokoknya ya apa adanya aja gitu ya kalau kayak gitu sistemnya. Untuk awal-awal aku ngewarung ini, karena dulu ini belum terlalu selengkap yang seperti sekarang ya teman-teman. Jadi aku ini tidak melakukan yang namanya pencatatan ya, karena dirasa aku tidak terlalu penting, karena yang mengelola aku, yang punya usaha aku, yang ngerasain semua aku gitu. Jadi awal-awal aku buka sembako ini, aku itu tidak pernah melakukan pencatatan ya teman-teman. Terus omset seharinya ini dapat berapa, keuntungan yang diambil perharinya ini harus berapa. Aku itu nggak menerapkan itu ya, karena warung aku kan nggak selengkap yang sekarang ya. Jadi aku ini ngambil untungnya ini berupa barang aja gitu, kayak semacam kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi, itu tuh yang aku ambil sebagai untung ya. Kalau untuk untung berupa uang gitu ya, aku itu belum bisa menyisihkan ya teman-teman. Karena memang kalau berupa uang ini sebenarnya suka aku sisihkan gitu ya, mau 10 atau 20, mau 50 gitu ya. Untuk yang paling besar aku ngumpulin itu tuh selalu tercoceng ya, selalu terambil lagi gitu ya untuk modal warung. Karena tahu sendiri kan ya, kalau misalkan warung ini belum komplit pasti ada aja gitu ya kebutuhan yang lain untuk kita beli gitu ya. Jadi ya udahlah ya, yang penting warung aku ini komplit, orang nanyain itu ada gitu ya. Jadi aku itu belum menerapkan sistem nabung dari penghasilan warung ya. Karena aku juga kan mempunyai warung ini kan ini ya teman-teman, untuk mengulur-ngulur uang juga supaya nggak habis dari suami. Tapi aku ini mencoba untuk mengelola uang sembako ini, kalau untuk aku makan, untuk aku jajan ini dari warung ya. Jadi dari uang suami ini aku ini khususkan untuk tabungan aja ya teman-teman. Jadi uang suami ini atau uang gaji suami ini aku tuh nggak coceng ya, aku nggak ambil, itu tuh sebagai tabungan aja. Kalau untuk di warung ya, karena menurut aku ya jajan-jajan sehari-hari ini nggak terlalu besar lah ya. Jadi kita tuh ngambil untungnya bisa dari warung aja. Tapi untuk yang sekarang karena memang barang-barangnya udah lumayan komplit ya, itu tuh semuanya aku catat ya teman-teman, biar kita itu penghasilan sehari-hari kita itu berapa gitu ya, dapat omsetnya sehari ini berapa gitu. Untuk yang dulu-dulu aku tuh nggak pernah mikirin yang penghasilan dapatnya berapa gitu ya. Soalnya kan yang namanya uang warung ini kan nggak pernah ketahuan ya teman-teman.
Soalnya yang namanya kita jualan sembako ini kan nggak satu barang yang kita jual ya. Jadi banyak barang yang kita jual gitu. Kalau untuk satu macam mungkin langsung kelihatan ya untungnya. Tapi kalau untuk yang warung sembako kayak gini kan memang bermacam-macam ya kita menjualnya. Jadi kita itu tidak bisa ngelihat untungnya ada berapa gitu ya teman-teman. Untuk yang sekarang misalkan siang-siang ini aku itu belanja gitu ya ke agen atau ke grosir, itu tuh langsung aku catat gitu ya. Terus sales ini sehari ininya ini ada berapa, pengeluaran ini pokoknya aku ini selalu catat ya teman-teman. Terus kalau misalkan dari malam, kalau malam kan aku nggak belanja ya teman-teman, dari siang aja gitu ya aku belanjanya. Paling kalau dari maghrib sampai jam 10 malam misalkan dapat misalkan 500.000 gitu ya. Itu tuh aku catat lagi. Berarti penghasilan kita ini sehari misalkan pengeluaran 2 juta, terus dari maghrib sampai malam ini 500, berarti omset kita itu sehari 2.500.000. Nah, kita itu ngambil dari 2.500.000 ini 10% ya, teman-teman. Tapi aku itu nggak menerapkan harus berapa persen gitu ya sehari, enggak. Jadi misalkan 2.500.000 aku ambilnya ini 200.000 aja. Ataupun bisa kurang ya teman-teman, sekitar 150.000, karena aku ini dari bukan dari warung, dari jajan, dari kebutuhan dapur itu tuh aku ngambilnya dari warung gitu ya, untuk jajan-jajan anak juga ya. Jadi aku itu ngambilnya langsung dari warung. Sisanya, kalau misalkan ada sisanya, itu tuh untuk aku saldo untuk besoknya lagi ya teman-teman. Karena yang namanya ngewarung ini, kita tuh harus punya uang simpanan khusus untuk warung ya. Kalau sehari ini misalkan dapatnya 300.000, besoknya 200.000, itu tuh kita gabungin aja ya setiap harinya. Jadi itu tuh bisa jadi simpanan warung. Kita itu bisa menambah barang-barang yang baru gitu ya, atau stok-stok barang yang memang cepat gitu ya dijualnya, kayak gitu ya teman-teman. Sistem pencatatan aku tuh kayak gitu, jadi gampang ya teman-teman. Untuk yang awal-awal buka warung sembako ini mungkin gak terlalu mementingkan ya teman-teman yang namanya catatan. Sebenarnya itu tuh perlu biar kita itu tahu gitu ya penghasilan kita ini seharinya dapat berapa gitu ya, 500 atau 600 gitu, biar kelihatan. Untuk pengeluaran, untuk pemasukan gitu ya, kalau ada catatan tuh enak gitu. Oh, berarti sehari-hari kita ini dapatnya segini gitu, rata-ratanya segini gitu. Jadi kita tuh ya bisa lah ya melihat catatan-catatan kayak gitu. Kayak semacam untuk yang titipan juga, sales-sales juga kita catat ya semuanya gitu. Karena kita itu kan kalau belanja ke grosir juga, aku itu suka catat ya teman-teman, jadi ketahuan gitu dapatnya berapa walaupun ngacak ya. Soalnya kalau misalkan aku sistemnya, kalau ada orang yang belanja, uangnya kalau udah kekumpul udah lumayan banyak, terus barangnya ada yang kosong, itu tuh langsung aku belanjain aja gitu ya, nggak nunggu-nunggu harus besok lagi gitu ya. Jadi kalau ada uang ya udahlah ya langsung aku belanjain. Tapi kalau misalkan belanja ke grosir kayak gitu, aku tuh selalu catat. Terus kalau misalkan ada sales yang datang, aku catat lagi gitu ya. Jadi ketahuan banget kalau kita ini untuk perharinya ini dapat berapa gitu ya. Kalau untuk sisanya ya kayak gitu ya teman-teman, untuk besoknya lagi gitu ya. Jangan lupa untuk menyisihkan uang per harinya ya teman-teman, karena yang namanya warung ini kan nggak pernah kelihatan untungnya berapa ya. Jadi itu tuh untuk semangat aja buat kita supaya oh ngewarung ini kita tuh dapat penghasilan, dapat uang gitu ya, dapat bonus lah ya. Jadi dari suami kita dapat, untuk penghasilan sehari-hari kita dapat gitu ya dari warung. Jadi biar semangat lah ya. Keuntungannya kayak gitu ya teman-teman kalau untuk ibu rumah tangga gitu ya. Jadi ya nggak harus menunggu gaji suami lah ya. Jadi kita tuh walaupun di rumah bisa berpenghasilan. Itu aja ya teman-teman yang bisa aku share, semoga bermanfaat.
Maaf ya bila ada salah-salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.